Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Markombor. Pemirsa, menjelang penyelenggaraan pemilu 2024, berbagai upaya dilakukan masyarakat Indonesia untuk dapat secara aktif mengawal proses demokrasi yang akan terjadi di Indonesia pada tanggal 14 Februari 2024. Proses pengawalan ini bisa saja dilakukan secara konvensional maupun berselancar melalui dunia digitalisasi. Mengingat bahwa saat ini dunia digitalisasi dapat dipandang menjadi cara yang paling ampuh untuk mengetahui dan terus update terkait kompleksitas dan juga dinamika politik yang sedang terjadi dan juga menjadi pembahasan. Mengingat satu sisi pemirsa bahwa pemilu dijadikan masyarakat Indonesia untuk memungkinkan warga negara Indonesia ini berpartisipasi aktif dalam mengawal setiap rangkaian hingga tahapan pesta demokrasi yang nantinya pemilih dan juga hasil pemilu itu menjadi landasan kita untuk tahu bisa tidak mensejahterakan masyarakat Indonesia nantinya yang akan berperan pada keberlangsungan masyarakat Indonesia secara global. Lantas seperti apakah dampak-dampak terhadap pemilu ini dan bagaimana pula pemilu berhadapkan langsung kepada keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia. Bersama saya Muhammad Azrul Nasution dan rekan cantik saya yang akan memandu acara hebat ini, ada Azifa Zarianis. Ya, halo Azril dan juga pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali hari ini saya Zizi bisa menemani Azril di mana lagi bukan di program Markombur, dan tentunya pembahasan yang menarik sudah dispilkan di awal oleh Azril terkait dengan dampak pemilu terhadap sosial masyarakat. Dan tentunya pemirsa, sesaat lagi kita akan menunggu dan masuk kepada masa-masa yang paling ditunggu masyarakat Indonesia di mana memimpin bangsa akan dipilih untuk memimpin bangsa ini ke depan mau diarahkan kemana nih kira-kira. Dan tentunya dalam hal ini apakah adakah dampak kepada masyarakat sendiri sebagai pemilih untuk memilih para partisipan politik yang memang saat ini sedang bertarung nih di panggung politik 2024 nanti ya Azril. Dan tentunya untuk menjawab hal ini terkait dengan dampak pemilu terhadap sosial masyarakat, kita akan menghadirkan narasumber yang sudah hadir juga di sini Azril, dan silakan Azril, ada siapa yang ada di samping Anda. Terima kasih Ziva atas atensinya, dan pemirsa, untuk mempertajam dan memperlengkap informasi kita pada sore hari ini telah hadir bersama kami kedua narasumber yang hebat. Saya akan perkenalkan langsung. Yang pertama, beliau adalah seorang pengamat sosial yakni Bapak Elvenda Ananda. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam, selamat sore. Kabar baik? Alhamdulillah baik. Kita harapkan juga kepada pemirsa yang di rumah dalam keadaan yang baik pula. Ziva punya siapa yang ada di sana? Wah, ini nggak kalah penting nih terkait dengan pegiat HAM yang sudah hadir di sini, yaitu Bapak Christian Redison Simarmata di sini hadir. Selamat sore Pak. Sore. Luar biasa ya, apa kabar? Baik, kabar. Wah, baik pastinya ya. Baik hari ini ya Ziva? Baik sekali Azril, pagi sangat baik. Kenapa? Karena memang hari ini kita membahas topik yang sangat seru sekali ya terkait dengan dampak pemilu terhadap sosial masyarakat. Dan juga kita meminta partisipasi masyarakat juga nih ya, sebagai pemilih untuk ikutan juga nih. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan ataupun mungkin ada kritik, saran, sumbangsi yang ingin disampaikan oleh pemirsa, boleh melalui telepon interaktif di 0811 6100 386. Sekali lagi 0811 610 0386. Kami akan menunggu pertanyaan dari Anda, tapi sambil kita menunggu pertanyaan pemirsa nih, kita langsung aja lah ya. Daripada berlama-lama terkait dengan topik menarik kita hari ini, yaitu dampak pemilu terhadap sosial masyarakat. Nah, kira-kira nih, apakah ada dampaknya dan seperti apa dampaknya yang bisa dirasakan masyarakat? Tentu kita akan langsung tanyakan kepada pengamat sosial kita langsung. Silakan deh Pak Nanda. Ya, baik. Kalau kita bicara soal pemilu, tidak fair juga kalau kemudian kita menatap seolah-olah hanya ada dampak sosial. Nah, tetapi juga ada dampak ekonomi sebenarnya. Jadi ada perputaran ekonomi yang bergerak di bawah terhadap proses pemilu. Nah, misalnya ada cetak baliho, spanduk dan macam-macam, iklan macam-macam. Nah, kita nggak tahu nanti ada laporan dana kampanye, adalah ini soal sejauh mana apakah itu clear dana laporannya atau tidak, itu kan soal lain ya. Tapi memang ada kita tidak fair nanti kalau bilang hanya ada dampak sosial saja, tetapi ada dampak ekonomi juga yang memang sedang bergerak di bawah gitu.
Nah, banyak aspek yang sebenarnya bisa dirasakan. Ada ekonomi, ada sosial. Nah, kalau dampak ekonomi tadi kita lihat ada pergerakan di bawah, persoalan dinamika ekonomi yang bergerak. Nah, tapi ada juga memang dampak sosial yang yang Dirasakan. tidak kalah penting. Ada efek kampanye antara satu pasangan calon dengan pasangan calon yang lain, itu saling saling sindir segala macam. Nah, itu yang sebenarnya harus dipastikan tidak sampai para calon justru menambah gesekan itu semakin kencang. Nah, kemudian dipastikan juga pasangan calon itu memastikan apa yang ke depan itu bisa disampaikan kepada publik tentang program dan kegiatan yang akan dilakukan ke depan. Janji apa yang bisa disampaikan tetapi terukur. Nah, karena sering sekali janji itu tidak terukur, janji palsu yang sering dihadirkan. Iya, sulit diukur bagaimana cara mewujudkannya gitu. Nah, ini yang paling penting untuk dipastikan dari calon-calon tersebut. Baik, saya masih berbicara kepada Anda Pak Elvenda bahwa tadi kita mengatakan bahwa kompleksitas komunikasi politik ini di antara pasangan ini sering sekali terjadi. Namun kita mengingat bahwa masyarakat Indonesia di luar sana sudah pintar, terlebih hadirnya digitalisasi ini bisa memfilter mana yang iya, mana yang tidak. Kalau menurut Anda itu bisa tidak menjadi pola ukur manusia ataupun masyarakat Indonesia untuk mengetahui mana yang benar atau tidak? Ya, sebenarnya banyak alat ukur yang bisa memfilter itu. Nah, pertama mungkin dari sumber-sumber yang bisa dideteksi itu dari mana dan semacam. Nah, kemudian di-recheck agar tidak sesat ya informasi dan apa yang mau disampaikan di-share kepada masyarakat. Karena banyak sekali sumber informasi yang ini tidak jelas sumbernya, kemudian lebih banyak hoax di dalamnya gitu. Nah, ini yang harusnya dijaga, jangan sampai masyarakat menyampaikan hal-hal yang sebenarnya tidak pada faktanya seperti itu. Berarti artinya kita harus mencari yang credible sources untuk kita tarik filterisasinya dalam kehidupan kita. Benar, tidak setiap perkataan maupun ujaran yang dilontarkan dari partisipan politik tersebut. Begitu ya Pak Elvenda. Kalau kita khususnya Jiva dan juga pemirsa, bagi kaum milenial ini sangat penting untuk kita ketahui melalui TVRI Sumatera Utara menjadi edukasi kita juga. Mengingat 14 Februari 2024 ini sudah menghitung hari. Lantas kita harus berpikir secara global untuk memberikan tahu pada masyarakat juga bahwa hal-hal tersebut positif atau tidak atas setiap ujaran yang ada ya Jiva, khususnya kepada kaum milenial. Betul sekali Azul, kan tentunya kita harus menjadi pemilih yang cerdas. Namun tidak bisa dipungkiri Azul, adanya konflik di tengah masyarakat yang tadi memang sudah disampaikan juga oleh Pak Elvenda. Dan bagaimana nih, saya mau bertanya kepada pegiat HAM kita nih Pak Christian terkait hal ini. Gimana nih antisipasi agar para masyarakat ini bisa lebih bisa mengkontrol tidak terjadinya konflik di antara masyarakat itu sendiri Pak? Kalau soal bagaimana tidak terjadi konflik di antara masyarakat, sebenarnya kita tidak bisa semata-mata membebankan itu ke masyarakat. Karena itu akan terkait soal kinerja, soal netralitas penyelenggara pemilu dan penyelenggara negara. Itu yang pertama. Andaikan penyelenggara pemilu dan penyelenggara negara bertindak bersih, jujur, efektif, efisien, kemungkinan besar untuk terjadinya gejolak itu sangat minim. Sangat minim. Nah, karena kan begini Mbak ya, sering misalnya dalam proses kampanye ini kan seperti yang disampaikan Bang El tadi, ada gesekan, ada hoax, kemudian ada berita-berita yang dipelintir dan ujaran kebencian. Nah, ini kan sebenarnya tugas penyelenggara pemilu, baik Bawaslu selaku Badan Pengawas Pemilu, kemudian ada Gakumdu sebagai instrumen hukum yang disiapkan setelah proses di Bawaslu. Itu sebenarnya kan selama ini yang sangat kita nantikan adalah ketegasan mereka. Andaikan mereka bisa berlaku tegas, memberikan sanksi, memberikan evaluasi terhadap pola-pola kampanye, kemudian ujaran-ujaran yang disampaikan, ini sangat tidak mungkin akan terjadi konflik. Tapi andaikan ini dibiarkan, ada toleransi-toleransi yang berlebihan, ini yang memungkinkan terjadinya konflik. Betul. Nah, saya pikir di situ sebenarnya. Jadi kita tidak bisa, kan begini ya,
melihat politik ini kan sebenarnya melihat budaya masyarakat. Setuju. Ketika partai politik, aktor-aktor politik itu berlaku pragmatis, maka juga akan melahirkan masyarakat pragmatis. Nah, kuncinya memang bagaimana kontestasi politik ini dilakukan oleh para aktor politik dengan nilai-nilai etik dan moral yang tinggi. Saya pikir di situ salah satu langkah yang paling efektif dan efisien untuk mencegah terjadinya perpecahan. Baik, Wow, luar menarik biasa sekali ya. untuk Jadi kita itu ketahui. betul sekali. Itu makna yang paling penting untuk kita ketahui sebagai masyarakat agar tetap cerdas ya Ya. dalam hal itu. Dan tentunya Azrul banyak sekali hal yang ingin kita tanyakan ya. Tapi kayaknya ada yang lebih seru lagi deh Azrul. Ada yang lebih seru lagi, Apa tuh, kita Azrul? kasih dulu ke pemirsa untuk mengambil mungkin saja cicipan pemirsa ataupun minuman-minuman yang segar untuk bersama kami. Sesaat lagi kami akan hadirkan talk show yang menarik ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Markombur tentunya dengan tema menariknya yakni dampak pemilu terhadap sosial masyarakat. Tadi di segmen 1 kita sudah membuka dengan berbagai pandangan-pandangan yang sangat-sangat kritis untuk tema menarik kita. Dari Pak Elvenda tadi mengatakan bahwa tidak fair kalau kita berbicara tentang sosial saja, bahwa juga ada ekonomi. Betul. Lantas fairkah kita kalau kita kaitkan pemilu dengan bohong dan pemilu dengan netralitas? Pak Elvenda. Ya, kalau dikatakan bohong, memang banyak sekali berita-berita bohong yang memang dalam pemilu ini dapat kita terima di berbagai media Ya. sosial dan macam-macam. Banyak berita bohong, banyak pelintiran macam-macam gitu kan. Nah, ini yang terjadi di masyarakat. Nah, kita lihat memang dari sisi kontrol, dari sisi melakukan saringan, filter dan macam-macam, ini kan memang tidak sekuat kelompok-kelompok yang lebih kritis ya. Ya. Nah, banyak yang cuma sekedar share, tapi kemudian dampaknya dia tidak tahu gitu kan. Nah, ini yang sebenarnya cukup cukup riskan buat masyarakat sebenarnya kalau tidak mau melakukan filter. Nah, jadi ini memang harus diantisipasi ke misalnya Kominfo dan macam-macam agar melakukan hal-hal yang lebih positif supaya berita-berita itu lebih cepat diantisipasi. Saya pikir itu yang dari berita bohong ya. Kemudian Pemilu dikaitkan dengan netralitas, sudah netralitaskah? Kata gagah netralitas itu masih kita ingin katakan begitu di hadirnya pemilu 2024 ini? Apakah memang sedemikian Iya. rupa ya Azrul? Ataukah hanya sebatas ungkapan saja yang tertera dalam setiap pamflet sudut Betul. jalan? ya, justru memang itu pertanyaan kita. Apakah semua ini netralitas hanya sebuah slogan? Ya. Iya. Atau karena pada prakteknya tarik menarik cukup banyak. Nah, bahkan kalau di dalam proses kalau di pilkada misalnya, Ya. itu banyak sekali contoh. Misalnya gerbong yang satu nanti kalau udah menang dia akan tarik gerbongnya, kemudian nanti yang begitu mana yang kalah maka dia akan tersingkir. Nah, kemudian yang tidak ikut kemana-mana juga serba salah gitu kan. Nanti dianggap yang bagian kelompok lain. Nah, ini yang sebenarnya ya kata netralitas ini menjadi evaluasi ya bagi penyelenggara, bagi penyelenggara pemilu, penyelenggara pemerintahan, kemudian ABRI, TNI sendiri, kemudian polisi. Ini kan menjadi satu kata yang sebenarnya harus juga diimplementasikan. Nah, banyak pernyataan netralitas, tapi di satu sisi ada keberpihakan gitu kan. Ya. Ya. Nah, ini yang sebenarnya menjadi evaluasi khususnya penyelenggara negara dan penyelenggara pemilu. Baik, sebelum ke Jipam, Ya, Pak Azrul. Elvenda, mampukah Anda mengatakan bahwa netralitas kita terhadap penegakan hukum ini sudah benar-benar netral? Saya kembali bertanya. Iya, kalau dari sisi fakta yang kita Ya. lihat memang dari sisi aparat penegak hukum kan memang jadi gamang ya. Ya. Gamang karena mereka di bawah eksekutif gitu. Nah, ini yang harusnya eksekutif sendiri dalam artian kepala pemerintahan harus benar-benar konsisten dengan Ya. apa yang disebutkannya. Kalau dia bilang netral itu konsisten antara yang diucapkan dengan praktek supaya masyarakat juga tenang.
awal-awal sudah mengatakan pemilu curang. Ya. Nah kan ini berbahaya. Meski konteksnya pemilu curang ini akan ada juga nantinya pada pelaksanaannya. Ya, tapi kalau sudah dibangun framing dari awal, Ya. ini berbahaya sebenarnya. Jadi kalau ada tindakan yang memang tidak adil, kemudian ada berat sebelah, ini kan yang berbahaya. Jadi menjadi pembenaran apa yang disampaikan pihak-pihak tertentu yang mengatakan ini curang. Padahal belum dimulai sudah curang katanya kan. Nah, bagaimana kita mau memastikan itu supaya benar-benar tidak curang? Ini yang paling penting kan. Betul. Jangan sampai seolah-olah apa yang disampaikan di awal ini benar nantinya gitu. Ini yang harusnya kita antisipasi dan evaluasi bagi baik penyelenggara pemilu maupun penyelenggara pemerintah. Sebenarnya Baik, deg-degan kalau kita berbicara tentang politik ini ya Zipa, karena Betul, mengingat Azril. semua unsur ini terkena kan? Iya, seluruh lapisan masyarakat itu bisa menjadi pemicu terhadap hal benar itu ya sekali. Azril. Dan menarik sekali nih Azril terkait dengan hal ini, dan tentunya banyak sekali tadi Azril juga menyebutkan bahwa memang adanya digitalisasi saat ini berkembang, ini kan membuat masyarakat ini semakin mudah untuk mengakses berita-berita dan juga apa saja yang memang saat ini up to date terhadap pemilu 2024 nantinya. Dan kita ingin tanyakan kepada Pak Christian terhadap hal ini. Bagaimana nih Pak, dengan adanya revolusi industri yang semakin berkembang, transformasi digital juga semakin berkembang ya Pak ya, dan semakin banyak lagi berita-berita yang bisa diserap oleh masyarakat terkait hal ini. Tapi Pak, kita tidak lupa bahwa memang kita flashback lagi pada masa-masa lalu Pak. Dulu juga nggak ada media sosial, tapi banyak sekali berita-berita hoax dan betul sekali. Nah ini gimana nih terhadap masyarakat sendiri? Apakah masih ada kepercayaan terhadap politik di masyarakat Pak? Silakan. Begini Mbak ya, kalau soal kepercayaan masyarakat terhadap politik, Aristoteles itu pernah bilang, Oke. salah satu tingkat tertinggi dari pengetahuan itu adalah politik. Baik. Karena politik itu adalah bagaimana kita mengatur pola hidup, bagaimana kita mengelola aspirasi, bagaimana kita mengakomodir pendapat orang. Kan ininya sebenarnya politik. Betul. Untuk kepentingan hidup bersama. Jadi memang tingkat kepercayaan itu mau tidak mau selama kita masih dalam bentuk negara, memang harus tetap berpolitik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, soal misalnya berita hoax, kemudian ya perilaku-perilaku menyimpang lah kita katakan yang mengakibatkan krisis kepercayaan. Nah di sini yang sebenarnya saya mungkin ini memang agak di tepi jurang ini dialognya ini ya. Tapi ya saya harus katakan memang kalau bagi saya secara pribadi kita sedang berada dalam bahasa saya itu bilangnya demokrasi minimal. Oke. Jadi demokrasi minimal itu dia mengikuti hukum, aturan, tetapi ada yang mengakali. Sehingga seolah-olah misalnya dia tidak boleh berkampanye nih, misalnya penyelenggara negara. Dia tidak pakai atribut penyelenggara negara, kemudian tidak pakai atribut calon-calon misalnya kan. Tetapi status dia sebagai ASN, misalnya ada di situ, atau ya penyelenggara negara lain, kemudian misalnya ada pelanggaran kampanye seperti itu, kemudian misalnya ada pelaporan. Nah, para penyelenggara pemilu atau penegak hukum mengatakan tidak ada alat peraga di situ. Nah, ini kan problem sebenarnya. Sementara masyarakat tahu loh itu perangkat-perangkat negara. Nah, tetapi saya mau katakan begini, ini memang situasi yang kita hadapi bagaimana proses mengakali hukum, kemudian bersiasat dengan aturan. Tetapi ini kan memang satu misalnya kritik kita, demokrasi itu tidak akan pernah mencapai tahap terbaiknya ketika nilai-nilai etika, nilai-nilai moralitas itu tidak diterapkan dalam demokrasi. Karena begini Mbak, etika dan moral itu jauh di atas hukum. Setuju. Nah harusnya panduan kita bernegara, panduan kita bermasyarakat, panduan kita berpolitik itu ada di situ. Betul. Misalnya kenapa orang melakukan korupsi, itu kan karena dimulai dari proses politik. Ketika misalnya praktek politik uang, jangan disalahkan masyarakatnya yang pragmatis saya katakan tadi. Masyarakat ini menerima, yang melakukan politik uang adalah pelaku politik. Betul. Tapi kemudian mereka mengeluh, politik kita berbiaya tinggi. Tapi praktek yang mengawali siapa sebenarnya? Nah, bagaimana caranya mengembalikan kepercayaan masyarakat kita terhadap politik? Karena politik ini nggak bisa dilepaskan selama kita masih bernegara.
Saya meminta ya kepada pelaku politik, apakah itu calon pemimpin, calon kepala pemerintahan, calon legislatif, cobalah, karena pemilu ini kan sebenarnya ruang pendidikan politik, ruang pendidikan kewarganegaraan, ruang pembentukan mental dan karakter bangsa. Betul. Jadi ketika Anda misalnya para kontestan itu melakukan politik dengan mengedepankan nilai-nilai etika dan moralitas sebagai etos Anda dalam berpolitik, itu sebenarnya Anda sedang membangun kepercayaan. Saya pikir di situ, Mbak. Pak, lantas gimana nih dengan hal banyak sekali kan janji-janji kampanye nih Pak. Ini gimana nih Pak terhadap hal itu Pak? Nah, kalau soal janji-janji ini memang ya begini ya, kita juga misalnya masyarakat juga harus lebih banyak membaca. Sederhananya saya katakan seperti ini Mbak ya. Misalnya dijanjikan, kita katakanlah dalam pemilihan kepala daerah. Kalau kepala pemerintahan mungkin presiden juga bisa sih sebenarnya. Misalnya mereka menjanjikan BPJS gratis semua, begitu kita katakan. Kemudian anak sekolah gratis semua, sampai swasta-swasta begitu. Tapi kan masyarakat juga harus berani melihat, dan ini memang harus ada keterbukaan dari pemerintah. Berapa sih sebenarnya APBD kepala ada daerah itu? Misalnya kalau kita lihat janji-janji yang lain lah dari calon-calon saat ini, berapa sebenarnya APBN kita? Sanggup nggak? Berapa jumlah orang yang harus difasilitasi dengan janjinya? Nah, berapa biaya belanja negaranya? Berapa belanja belanja buat produksinya? Nah, cukup nggak ini dibagikan dengan apa yang mereka janjikan? Nah, itu memang salah satu kelemahan di kita, termasuk di masyarakat kita sebenarnya, kurang mau, saya bilang kurang mau, bukan kurang pintar, kurang mau. Kurang mau melakukan inventarisasi antara kebutuhan dan situasi realistisnya. Nah, itu sebenarnya yang harus lebih banyak lah, saya berharap ada diskursus-diskursus politik yang dilakukan oleh para aktor-aktor politik, sehingga masyarakat kita benar-benar cerdas dan mampu memahami mana yang sekedar janji, mana yang mungkin bisa dilakukan. Karena bisa juga begini dalam politik ini, adanya dalam politik ini menjanjikan menanam padi di atas aspal, Mbak. Wow, seperti apa tuh Pak? Kira-kira? Ya, sekedar janji buat masyarakat, kita akan tanam padi, ternyata tanahnya semen semua, aspal semua. Secara logis sebenarnya itu tidak mungkin. Tapi pada prakteknya itu dilakukan pada masa-masa kampanye. Saya pikir di situ. Baik, menarik sekali. Saya coba untuk mendalami pemahaman kita lagi. Saya kembali ke Pak Elvenda. Tadi Pak Simarmata mengatakan bahwa panduan kita bernegara ada dua hal, yakni etika dan juga moralitas. Namun saya kaitkan terhadap demokrasi minimal. Saya kembali lagi untuk para kontestasi kita ini adalah minimal untuk berdemokrasi. Seperti itu, Pak? Bukan demokrasi minimal, tapi minimal untuk berdemokrasi. Iya, saya pikir kalau kita mau cek apakah itu yang terjadi, saya pikir kalau lihat backgroundnya bukan demokrasi yang mereka ini kan mau lakukan. Ya sebenarnya ada tujuan terselubung di balik itu, kalau Anda katakan seperti apa nih Pak kira-kira? Kalau kita cek antara ini misalnya ya, saya pernah riset soal latar belakang kepala daerah yang mencalonkan diri untuk bupati dan wali kota misalnya kan, itu sebenarnya banyak latar belakang pengusaha. Lalu pertanyaan pengusaha kalau mau masuk ke itu mau ngapain? Itu saja pertanyaannya. Apakah pengusaha mau kerja sosial? Pasti kan ada sesuatu di balik itu. Kalau pengabdian tidak harus lewat kepala daerah. Tapi nantinya bisa pengusaha memberikan dampak sosial seperti membuka lapangan pekerjaan? Ya bisa, pengusaha tidak harus jadi kepala daerah, tidak harus jadi bupati, tapi kalau memang dia mau mengabdikan, itu bisa melakukan itu. Tapi kan kita lihat banyak latar belakang itu kan ternyata ada ruang di mana kekuasaan itu bisa mengkapitalisasi bisnis, bisa membangun ya itu kan yang terjadi. Nah, kita memang sistem partai politik kita juga memang membuka ruang itu. Tidak menutup soal misalnya harus kader yang maju, tapi bisa juga misalnya yang bukan kader tapi bisa menyumbang, itu bisa juga masuk. Nah, itu yang kemudian terjadi pada politik kita. Nah, jadi memang kalau mau dibilang pengabdian atau kemudian
cara-cara lain untuk mengabdi pada negara ini, atau itu sebenarnya tidak susah. Tidak harus jadi kepala daerah, tidak harus jadi bupati, tidak harus jadi presiden. Itu bisa. Sepanjang memang tujuan itu ia benar-benar mau seperti yang diucapkan. Tetapi kan pada prakteknya memang ada sesuatu yang korelasi ya, hubungan antara mereka latar belakang banyak pengusaha, banyak pembisnis yang masuk ke politisi itu kan memang ruangnya terbuka karena memang partai juga membuka itu gitu. Jadi kita tidak perlu menutup diri bahwasanya sebenarnya partai politik juga harus memperbaiki diri. Tidak mesti dalam melakukan rekrutmen harus lewat sumbangan pihak-pihak yang mau masuk ini, tetapi ada mekanisme yang harus dibangun di dalam partai politik supaya politik kita semakin baik. Tidak orientasinya dalam tanda petik ya ada hubungan bisnis dan segala macam. Ini yang mestinya diperbaikin dari sisi partai politik. Itu yang harusnya. Kalau begitu saya alamatkan kembali satu pertanyaan, apakah politik kita sudah bisa dikatakan politik yang berkualitas saat ini? Mengingat kita sudah beberapa kali mengadakan politik secara keseluruhan. Ya kalau mau kalau mau kembali ke tujuan daripada demokrasi ini kan sebenarnya kesejahteraan, ya. Tujuan akhirnya. Nah kalau kita mau lihat sekarang ini kan belum pada tataran mau ke sana, masih berkutat pada persoalan bagaimana melahirkan pemimpin dan macam-macam yang baik. Tapi kan pada tujuan akhir kita mau pada ukuran rakyat itu sejahtera. Nah itu yang belum tercapai. Kalau mau ditanya apakah sudah pada tataran itu, saya rasa belum. Baik, terima kasih Pak Elvenda atas informasinya di segmen 2 ini. Dan pemirsa, sesaat lagi kami tentunya akan hadirkan pula perbincangan yang menarik masih bersama saya Muhammad Nasution dan rekan cantik saya ada Ziva untuk menghadirkan perbincangan yang lebih berkualitas pula. Sesaat lagi. Dampak pemilu terhadap sosial masyarakat menjadi topik yang sangat menarik untuk diperbincangkan pada sore hari ini pada program Markombor TVRI Sumatera Utara. Tentunya masih bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan rekan cantik saya ada Azifah yang di sana yang semakin menggebu-gebu untuk menyuarakan aspirasi tampungannya dari masyarakat. Benar ya Azifah? Kebetulan saya banyak bisikan nih dari masyarakat di belakang saya. Bisikan goib ternyata ya? Ternyata ya Azril. Dan tentunya kembali lagi kepada topik yang menarik ya. Karena ini saking menariknya Azril, pasti banyak sekali pemirsa di rumah yang ingin berinteraksi dengan kita. Namun memang karena saking serunya juga Azril, jadi kita kayaknya mewakili masyarakat aja ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan. Dan tadi menarik sebelum kita menutup segmen sebelumnya nih Azril, dari Pak Elvenda ini tadi sudah membahas terkait dengan kesejahteraan rakyat nih Pak, yang memang belum maksimal karena memang mungkin ada sesuatu yang menjadi penyebab atau pemicu terjadinya mungkin pemimpin-pemimpin yang mungkin tidak pro rakyat ini Pak. Lantas gimana nih Pak? Apakah ini kesalahan masyarakat yang memilih atau kesalahan para partai politik yang tidak mengusung kader yang terbaik ini Pak? Atau gimana nih kira-kira Pak masalahnya? Ya, saya pikir kontribusinya ada di dua-duanya. Jadi partai politik berkontribusi, masyarakat juga berkontribusi. Nah, sementara para pemikir, akademisi, dan segala macam itu kan memang ruangnya lebih terbatas untuk itu. Nah, jadi kalau kita lihat kontribusi tadi, saya sudah singgung sebenarnya kontribusi partai gitu kan. Partai dengan sistem yang sekarang ini, mereka butuh amunisi, kemudian mengharapkan dari negara terbatas dengan sumbangan per kursi berapa gitu kan. Nah, kemudian dia kan membuka ruang kepada para donatur yang bisa memberikan bantuan ke mereka dengan berbagai syarat-syarat yang mereka sebut. Nah, di satu sisi karena ruang yang mereka buka itu, mereka jadi dalam proses kaderisasi, dalam melahirkan pimpinan itu kan menjadi terpengaruh oleh sumbangan-sumbangan tadi. Jadi bisa jadi kalau dia kader murni bisa antriannya panjang, tapi karena masuk pemberi sumbangan bisa masuk antrian yang lebih cepat gitu kan. Nah ini salah satu kontribusi sehingga kelahiran pemimpin itu
tidak seperti yang diharapkan oleh sekolah partai dan sekolah kader yang dilakukan. Nah, kemudian dari sisi masyarakat memang banyak ya sebenarnya edukasi yang diberikan ke masyarakat soal bagaimana melihat calon pemimpin dan segala macam itu. Tapi kan memang pendidikan itu terkadang terkalahkan oleh sumbangan beras, sumbangan macam-macam gitu kan. Nah, ada transport waktu acara-acara dan macam-macam. Nah, ini kan terkalahkan semua kan. Nah, di satu sisi kan yang melakukan itu tadi sudah disebut oleh Chris. Ya, partai politik juga kader-kadernya yang memberikan duluan. Kalau memang mereka tidak melakukan itu, tidak memberikan itu, ya memang barangkali akan berbeda situasinya. Saya pikir kalau kita balik ke pertanyaan tadi, memang dua-dua berkontribusi dalam hal melahirkan negara yang seperti ini. Nah, kemudian tujuan yaitu kesejahteraan belum tercapai. Memang kalau kita mau cek apakah dengan misalnya sumber daya alam kita, kemudian dengan tingkat kesejahteraan apakah itu berkorelasi, saya pikir memang harusnya dengan sumber daya alam kita, dengan pengelolaan yang lebih bagus, saya pikir seharusnya sudah sejahtera. Tetapi karena pergelutan proses politik tadi yang sedemikian rupa, mereka harus mengembalikan modal, akhirnya kue yang sumber daya alam tadi akhirnya dinikmati oleh sekelompok orang saja. Masyarakat sebagai pemilik negara ini, kemudian sebagai rakyat yang harusnya disejahterakan, justru hanya dapat bagian yang paling kecil. Artinya tidak secara merata atas janji-janji yang diberikan. Iya, justru janji-janji tidak tadi disebut soal janji-janji yang menurut saya itu harusnya terukur. Bagaimana menjanjikan sesuatu itu bisa dilaksanakan. Jangan sampai misalnya menjanjikan sesuatu yang tidak mungkin. Nah, dari sisi APBN, dari sisi APBD itu tidak mungkin mengalokasikan anggaran. Misalnya contoh ada mau menurunkan harga BBM, itu bagaimana caranya dengan kemampuan fiskal kita gitu. Contohnya gitu aja. Kemudian nah ini yang harusnya dinilai masyarakat. Bagaimana caranya gitu. Ini yang harusnya dipertanyakan oleh masyarakat agar itu lebih berbobot janjinya gitu. Jangan sampai janji tidak bisa terukur, tidak mungkin terlaksana kalau misalnya dalam situasi seperti ini. Itu saya pikir. Pak, tapi sebelum kita ke Ayu, masyarakat ini kadang-kadang lebih senang sama janji manis ini Pak. Gimana kira-kira nih Pak? Ya namanya janji manis, saya pikir tapi saya pikir banyak juga yang mulai bosan. Kita tidak bisa juga bilang karena kalau proses itu kan berjalan ya. Nah, masyarakat bisa saja kemudian sadar, tapi kemudian ada juga yang mungkin belum tersampaikan soal janji manusia itu agar bisa dievaluasi. Saya pikir seperti itu. Baik, saya coba untuk menggali lagi informasi yang lebih mendalam kepada Pak Christian ini. Kalau kita kaitkan di sini Pak Christian berperan sebagai pegiat HAM. Nah, salah satu pelanggaran HAM yakni adanya politik uang ataupun money politik yang sering diberlakukan dalam upaya untuk menarik perhatian, memberikan vote kepada si kontestan tersebut. Lantas kalau saya ingin katakan hal tersebut, saya menyinggung sedikit. Apakah para partai politik ini menjadi tempat untuk lahir-lahirnya manusia yang pandai lip service? Begini ya, kalau soal pertama politik uang, di sini memang pasca pemilu 99, saat 2004 sampai saat ini kita lihat memang terjadi pergeseran nilai yang saya katakan tadi. Jadi terjadi pergeseran nilai yang sangat luar biasa. Kemudian keputusan melakukan pemilu dengan sistem one man one vote, satu suara, satu orang itu akhirnya memang menjadikan ruang kontestasi demokrasi yang seharusnya menjadi, saya katakan tadi, ruang pendidikan politik, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan karakter, pendidikan budaya ini menjadi seolah menjadi pasar bebas. Pasar bebas. Ya, jadi bisa dikatakan ini tidak lagi demokrasi liberal. Bukan lagi demokrasi liberal, tapi ini liberalisasi demokrasi. Liberalisasi kok. Jadi demokrasi itu seolah dipasarkan. Ya.
Jadi orang memilih berdasarkan pertama janji, kemudian apa yang dia terima. Ya. Jadi masyarakat kita tidak lagi melihat siapa yang punya kualitas, siapa yang punya kapasitas. Politik kita tidak lagi kemudian bicara gagasan, bicara ide, bicara kebijakan. Tapi berbicara uang pastinya. Ya, karena kan ya kalau istilah di Medan ini kan wani piro, adong due pengna katanya kan. Ada pucuknya katanya, itu akhirnya yang muncul dan tim-tim kampanye melakukan itu. Ini sebuah kesalahan sebenarnya menurut saya. Karena tujuan demokrasi bukan kekuasaan. Ya. Tujuan demokrasi, tujuan pemilu, bagaimana yang saya katakan tadi, kita mengelola aspirasi, kemudian mengelola isu, mengelola kebutuhan, menjadi kebaikan bersama. Kan ini sebenarnya prosesnya. Tapi ketika sejak 2004 kalau saya perhatikan, ketika proses pemilu itu dengan one man one vote itu, akhirnya liberalisasi demokrasi ini berjalan, kita lupa apa yang menjadi tujuan demokrasi. Ya. Kalau Bung Karno pernah bilang itu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi. Ya. Demokrasi itu tidak pernah tercapai kalau hanya bersandar pada demokrasi politik. Dia harus bicara pada demokrasi ekonomi. Dia bicara distribusi sumber daya alam, distribusi akses ekonomi. Sehingga angka ketimpangan yang menjadi yang menjadi cita-cita kita untuk dipinggirkan ketika kemerdekaan ini sebenarnya yang diharapkan oleh para pemimpin bangsa. Kenapa yang dikatakan bahwa demokrasi itu tidak berhenti di demokrasi politik tapi harus masuk pada tataran demokrasi ekonomi. Jadi ada proses distribusi ekonomi, distribusi pengelolaan sumber daya alam. Sehingga ketimpangan ekonomi ini hilang, politik uang sebenarnya sudah tidak bisa lagi. Tapi problemnya ketimpangan ini seolah seperti dipelihara, akhirnya yang miskin cukup dikasih permen ya. Ya. Sembako lah kita katakan, kalau anak kecil kan dikasih permen. Iya. Sehingga mereka lupa mimpinya, lupa cita-citanya bahwa ada persoalan ekonomi, ada persoalan akses publik, ada persoalan pendidikan, kesehatan yang menjadi hak dasar masyarakat yang seharusnya itu ditegaskan dalam setiap pemilu kepada para calon pemimpin, calon presiden, kepala daerah, calon anggota legislatif. Tugas kalian menyelesaikan ini. Kalian kami pilih karena ini. Karena begini ya, proses pemilu ini kan sebenarnya kita sedang menyerahkan separuh Ya. dari kedaulatan kita ini. Kan demokrasi itu dibilang berkedaulatan kepada rakyat. Betul, Pak. Kita sedang menyerahkan sebenarnya separuh dari kedaulatan kita itu kepada anggota legislatif, kepada kepala daerah. Ya. Apa yang kita serahkan, bagaimana mereka mengelola pendidikan kita, bagaimana mereka mengelola kesehatan kita, bagaimana mereka mengelola masyarakat dapat memperoleh kehidupan yang layak. Ini kan hak dasar. Bagaimana mereka mengelola lalu lintas, bagaimana mereka mengelola keselamatan masyarakat, hak atas air bersih. Kan ini sebenarnya tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh para pemimpin, Ya. oleh para anggota legislatif. Tetapi kemudian ini tidak dilakukan ketika sekali 5 tahun cukup dikasih permen sembako. Lantas haruskah kita mencari sosok seperti Bung Karno kembali yang benar-benar peduli akan rakyat kalau seperti itu, Pak? Sebenarnya tidak harus Bung Karno. Bung Karno tidak mungkin kita hidupkan kembali. Ya. Iya, betul. Tetapi yang perlu kita pikirkan, bagaimana partai-partai politik ini, tidak hanya Bung Karno, kita harus bisa melahirkan orang-orang seperti Soekarno, seperti Hatta, seperti Sahrir. Seperti Nyatanya di Abdul Indonesia Salim. ataupun di Provinsi Sumatera Utara ini minim akan hal itu? Karena saya bilang tadi, sama yang dibilang Bang El tadi, pendidikan politik kita tidak berjalan sama sekali. Kita mau katakan, maaf ya, saya harus katakan, partai-partai politik kebanyakan gagal dalam melakukan rekrutmen politik. Padahal secara undang-undang tugas partai politik adalah melakukan rekrutmen, menyiapkan pemimpin-pemimpin masa depan. Tetapi ya mohon maaf, akhirnya yang dikeluarkan adalah pemimpin-pemimpin yang kita hadapi saat ini. Mungkin gagal untuk menciptakan pemimpin tapi bisa menabung untuk pundi-pundi dalam partai politiknya. Karena begini juga, kita bisa katakan itu karena partai-partai politik sampai saat ini saya belum tahu ada partai politik yang benar-benar mandiri. Ya. Semua masih berharap dari APBN Iya. untuk pengelolaannya. Bisa kita katakan dari perolehan suara itu kan kemudian partai-partai politik mendapat dana, ya, dari jumlah suara misalnya partai terbesar sampai partai terkecil yang masuk ke parlemen. Ya. Itu yang dihadapi oleh partai-partai kita. Nah, sementara
ketika mereka melakukan aktivitas politik dengan mengedepankan Ya. seperti yang tadi itu faktor money Money politik, akhirnya mereka tidak mampu mengelolanya. Akhirnya melakukan praktek-praktek yang seharusnya tidak boleh dilakukan, yang meninggalkan nilai-nilai etik dan moral yang kita sampaikan tadi. Baik pemirsa. Tanpa terasa ya Ji? Dan memang saking serunya Azril, kita sampai lupa bahwa sudah mau 1 jam ini pemirsa di rumah kita sudah berbincang-bincang dengan kedua narasumber kita. Kami ucapkan terima kasih banyak nih Ya. kepada Bang Christian dan juga Bang Elvenda yang sudah hadir dan juga berbagi insight terhadap kita bersama. Dan tentunya kami harus pamit undur diri dari hadapan Anda. Saya Ziva Zahrianis dan rekan saya Muhammad Azril Nasution dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Dan pastikan kita akan membahas terkait ini untuk yang kedua kali ataupun ketiga kalinya. Sesaat lagi.